Ya semoga aja bantuannya tersalurkan semua lah Pak. Bantuan terus listrik kalau bisa cepat pulih Pak. Air pasti Pak. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah tidak ada. Padahal pemerintah sudah bikin kan. Menurut BNPB, pada tanggal 10 Desember 2025, jumlah korban meninggal akibat terjadinya banjir Aceh dan Sumatera sudah mencapai 969 orang. Selain itu, Basarnas dan para relawan juga masih terus melakukan pencarian untuk korban-korban hilang yang diperkirakan tertimbun tanah dan lumpur. Kondisi terkini di beberapa lokasi terdampak memang masih sulit untuk dilalui. Karena itulah upaya pencarian korban serta upaya penyaluran bantuan pun kerap menemui kendala. Hal ini dikarenakan sisa-sisa material yang terbawa oleh banjir belum dapat disingkirkan semuanya dan jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain pun banyak yang terputus. Namun di dalam keterbatasan yang ada, tampaknya enggan bagi pihak-pihak terkait untuk menetapkan banjir Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Karena itu pula bantuan dari luar negeri pun tidak diperkenankan masuk. Dengan jumlah korban yang sudah hampir mencapai angka 1.000 serta sulitnya akses dan ketidakpastian kapan dimulainya upaya-upaya pemulihan, mengapa pemerintah RI belum membuka ruang bagi negara lain untuk ikut serta membantu? Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa pemerintah masih sanggup mengatasi seluruh masalah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lebih lanjut lagi, ia mengakui kalau ada banyak negara yang memberi perhatian kepada bencana Aceh dan Sumatera dan tergerak ingin memberikan bantuan. Namun pemerintah masih sanggup dalam menangani bencana Aceh dan Sumatera, dan bahkan menurutnya stok pangan dan BBM pun masih tersedia dengan baik. Prasetyo mengklaim alokasi dana siap pakai dalam APBN masih cukup untuk mendanai penanganan bencana. Alokasi dana yang tersedia adalah sebesar 500 miliar rupiah pada tahun ini. Di saat sulitnya akses menuju ke lokasi-lokasi terdampak, sementara identifikasi korban meninggal yang tertimbun lumpur harus secepatnya dilakukan. Beberapa waktu lalu, Gubernur Aceh, Musakir Manaf atau Mu'alem, telah mendatangkan tim dari Cina dengan tujuan untuk mendeteksi mayat korban banjir bandang di Aceh, yang hingga saat ini masih banyak yang tertimbun lumpur. Mu'alem menuturkan bahwa para ahli tersebut berjumlah 5 orang yang akan membantu pencarian korban tertimbun lumpur dengan menggunakan perangkat khusus. Mu'alem menyebut di wilayah Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang masih ada mayat yang belum ditemukan. Lumpur di sana bahkan tingginya mencapai pinggang orang dewasa. Karena itulah alat pendeteksi mayat di dalam lumpur yang dibawa oleh para ahli Cina akan sangat membantu. Namun tidak berselang lama kemudian, DPR mulai menyoroti keputusan Mu'alem tersebut. Komisi 1 DPR RI dikabarkan akan ikut berkoordinasi. Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengatakan bahwa koordinasi yang dimaksud dilakukan untuk memastikan bahwa kedatangan tim dari Cina berlangsung dalam kerangka kerjasama yang resmi. Selain itu, koordinasi ini pun diperlukan untuk mengawasi agar setiap bantuan internasional yang disetujui telah mematuhi aturan dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang sedang terdampak. Sebelumnya, pada 5 Desember lalu, di dalam rapat terpadu penanganan banjir dan longsor di Lanut Sultan Iskandar Muda, Mu'alem menyatakan kekecewaannya terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penanganan banjir besar, khususnya di daerah Aceh Tamiang. Mu'alem menilai lambatnya evakuasi di hari-hari awal bencana telah memperburuk jumlah korban di sepanjang jalur utama Langsa Aceh Tamiang. Mungkin dari sinilah awal mula inisiatif Mu'alem untuk memanggil ahli dari Cina. Tidak ada yang khusus, semua kita membicarakan masalah kelengkapan kebutuhan masyarakat yang Berbeda dengan kebanyakan penyaluran bantuan yang biasanya langsung dibagikan di beberapa wilayah Sumatera, para korban terdampak justru harus menyetorkan KTP dan KK agar dapat menerima bantuan. Segera saja hal ini menuai kritikan tajam dari berbagai kalangan. Mengingat bahwa kemungkinan besar sebagian warga sudah kehilangan banyak barang-barang mereka. Ditambah keadaan kian terdesak, tapi masih saja dimintai syarat administrasi yang jelas-jelas sangat memberatkan mereka. Tentu saja dengan diberlakukannya syarat-syarat tersebut, distribusi bantuan dan logistik menjadi terhambat dan menimbulkan para korban kesulitan mendapatkan bahan pangan. Padahal situasinya sudah sangat parah. Hingga di beberapa lokasi terdampak, warga dilaporkan terpaksa menjarah minimarket dan gudang penyimpanan, termasuk gudang milik Bulog, untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Barulah setelah situasi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, pihak terkait angkat bicara.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau dikenal dengan Gus Ipul menegaskan bahwa warga korban bencana banjir Sumatera tidak perlu menunjukkan KTP dan KK untuk mendapatkan bantuan sosial. Ia berencana akan melakukan koordinasi dengan daerah bagaimana supaya warga yang terdampak ini bisa memperoleh bantuan apapun, termasuk kembali memiliki dokumen-dokumen penting yang hilang atau hancur. Ya semoga aja bantuannya tersalurkan semua lah Pak. Bantuan terus listrik kalau bisa cepat pulih Pak. Air bersih Pak. Penyaluran bantuan terhadap wilayah-wilayah terdampak masih terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk diantaranya para konten kreator dan pemerintah. Namun belum lama ini muncul sosok Andy Patwijaya yang mengemukakan pernyataan demi pernyataan kontroversial terkait dengan bantuan yang digalang oleh Ferry Irwandi. Dalam rapat kerja yang diadakan bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Menkom Digi Mutia Hafid, beberapa hari lalu, Andy Pat membandingkan besaran bantuan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah yang jumlahnya triliunan dengan sumbangan yang digalang Ferry Irwandi sebesar 10 miliar. Ia merasa justru lebih banyak publikasi yang didapatkan oleh Ferry Irwandi dibandingkan pemerintah yang sejak awal dikatakan sudah hadir untuk bencana banjir Sumatera. Di hadapan Mutia Hafid, Andy Patwijaya memohon agar situasi yang ia paparkan tersebut dijadikan perhatian agar tidak ada lagi kesan bahwa negara tidak hadir dimanapun. Politikus Partai Gerindra itu juga meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan pembaruan informasi penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang dilakukan oleh pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lebih jauh lagi, ia tidak ingin pemerintah justru kalah dan semua pihak yang merasa dirinya paling berjasa untuk wilayah bencana tersebut dan meminta Komdigi mengerti dan tahu persis isu-isu sensitif nasional serta terus membantu pemerintah memberitahukan dan mengaplikasi informasi-informasi yang ada supaya tidak kalah viral dengan pihak-pihak yang sok paling-paling di Aceh dan Sumatera. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Andy Patwijaya, Ferry Irwandi justru menanggapinya dengan santai. Ia malah mengatakan bahwa apa yang telah ia lakukan dalam upaya membantu korban banjir Sumatera dirasa masih kurang. Ia juga mengaku kalau tak ada alasan baginya untuk marah atas pernyataan yang dilayangkan terhadap dirinya karena ia sudah mendapatkan dukungan yang begitu besar dari masyarakat. Sementara itu, netizen menilai bahwa pernyataan Andy Patwijaya sangatlah tidak tepat. Hal ini dikarenakan setiap pernyataan yang disampaikan olehnya terkesan hanya ingin mendapatkan pengakuan, alih-alih fokus terhadap tujuan utama, yaitu membantu korban bencana dan memulihkan wilayah-wilayah terdampak. Selain itu, banyak menyayangkan bahwa para pejabat tampak enggan mengucapkan terima kasih atas inisiatif yang dilakukan warga untuk membantu warga lainnya. Padahal pemerintah yang turun untuk membantu korban bencana adalah sebuah kewajiban, bukan sesuatu yang seharusnya diapresiasi berlebihan. Karena pada dasarnya, setiap anggaran dikucurkan pemerintah, asalnya dari rakyat sendiri. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah tidak ada, padahal pemerintah sudah bikin rakyat. Saat bencana banjir melanda Sumatera, hanya segelintir orang yang bertindak cepat untuk mengupayakan penyaluran bantuan terhadap wilayah-wilayah terdampak. Sementara para konglomerat atau pemilik perusahaan yang mana kebanyakan mendapatkan hasil kekayaan mereka dari lahan-lahan di Pulau Sumatera, suaranya hampir tidak terdengar sama sekali. Beberapa konglomerat dikabarkan menyalurkan bantuan masih dalam skala yang kecil. Di antara yang tercatat sudah memberikan bantuan adalah Yayasan Buddha Suci Aguan and Franky Wijaya. Dipa Group melalui Siloam Hospital Medan mengirimkan tenaga medis dan bantuan obat-obatan. Salim Group via Salim Infomas salurkan ribuan paket logistik. Jarum melalui unit DSO Medan salurkan paket bantuan. Sinarmas via Eka Cipta Foundation buka layanan donasi. Dan Bosowa Group via Bosowa Peduli mengirimkan relawan dan salurkan bantuan. Kenyataan tersebut berbanding terbalik dengan kebiasaan yang ada di Amerika Serikat. Setiap ada bencana besar yang terjadi, orang-orang yang terkenal sebagai konglomerat tidak segan-segan mengeluarkan dana puluhan atau ratusan juta dolar untuk membantu para korban. Misalnya seperti Michael Bloomberg yang mengeluarkan dana ratusan juta dolar untuk ketahanan iklim, atau Elon Musk yang selalu siap sedia menyalurkan bantuan teknis untuk kepentingan komunikasi.